Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi di segmen ID Talk. Oh ya, mungkin kita sapa dulu nih teman-teman Ya, ID boleh, gimana? boleh. Ya. Apa kabar teman-teman? Apa kabar semuanya? Gimana nih sahabat ID hari ini? Semoga semuanya sehat selalu, dilindungi oleh Allah, diberi kemudahan dalam segala aktivitasnya. Oh ya, perkenalan dulu gimana, Vin? Boleh? Ya, di sini ada Vina, dia sebagai moderator, sebagai narasumber, dan saya yang sebagai moderator. Boleh perkenalan dulu, Vina? Boleh, nama saya Vina Farhani, asal Jakarta, jurusan Hubungan Internasional. Saya yang akan memoderatori acara pada hari ini, Naila Amalia, asal dari Bekasi, sekarang ambil bahasa Arab di International Islamic University Islamabad. Sekarang semester ketiga. Vina udah semester berapa? Semester 4. Oh, kakak saya. Oh iya, mungkin karena untuk mempersingkat waktu dan teman-teman pasti penasaran dong kita mau ngebahas apa sih sore ini gitu. Bisa Mbak Vina menceritakan sedikit tentang Pakistan, sejarahnya Pakistan gitu ya. Nah kan orang-orang ini, maksudnya kan Pakistan ini ada sangkut pautnya sama India gitu kan. Lagi India ini adalah sebuah negara yang besar dan dia punya kedudukan besar di dunia gitu. Sejarah Pakistan ini ada sangkut pautnya dengan India. Bisa menceritakan dulu nggak sih gimana sih Islam bisa masuk ke India gitu? Berarti ini mengungkap sedikit sejarah ya. Iya, Bagaimana Islam masuk ke negara India. India. Jadi memang pada zaman dinasti Umayyah, Raja Walid I mengirimkan seseorang bernama Muhammad bin Qasim untuk melakukan ekspansi penyebaran agama Islam di India. Setelah itu beliau melakukan islamisasi beberapa daerah yang dimulai dari daerah Sind atau Panjab. Tahu daerah Panjab? Tahu, yang sekarang padat penduduk, Iya. rame, nggak seperti Islamabad lah. Bagian selatan dari ini Pakistan. Oh iya iya. Setelah itu dilanjutkanlah oleh Mahmud Ghaznawi. Mahmud Ghaznawi ini adalah penguasa Turki kecil ya pada zaman itu, dan ketika kerajaan Khurasan dan Turksonania itu runtuh, beliau melakukan ekspansi ke India, melanjutkan perjuangannya Muhammad bin Qasim. Setelah itu beliau melakukan islamisasi daerah, dan Islam sudah cukup meluas ya waktu itu. Nah, pada abad ke-13 datanglah Sultan Babar. Sultan Babar, di mana Sultan Babar ini adalah keturunan bangsa Asia Tengah. Jadi bukan orang Asia Selatan gitu. Jadi namanya orang Hindu yang bangsa Asia Selatan ini ya tidak menerima bahwa Sultan Babar ini mendirikan kerajaan Mughal. Jadi kerajaan Mughal ini adalah kerajaan terbesar Islam ya di India waktu itu. Jadi kerajaan Mughal ini dibangun oleh Sultan Babar, yang dimana berlainan bangsa oleh India. Maka dari itu orang-orang Hindu, rakyat India itu tidak menerima bahwa kerajaan tersebut beragama Islam dan didirikan oleh orang Asia Tengah seperti itu. Lalu ketika ada saatnya kerajaan ini runtuh, ketika kepemimpinan ini mulai melemah dan runtuh, orang-orang Hindu melakukan pergerakan dan mengambil alih kerajaan Mughal. Lalu Hindu berkuasa di tanah India. Nah, maka dari situ terbentuklah nih dua daerah, Dar al-Harb dan Dar al-Islam, di mana Dar al-Harb ini adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh non-muslim, sedangkan Dar al-Islam adalah daerah-daerah yang dikuasai oleh orang Islam. Seperti itu. Jadi Islam memang sudah sangat memadai. Oh, dari abad ke-13 itu. Jadi sebelumnya Islam itu masuk, Islam itu sempat berjaya di India lewat Sultan Babar ini yang mendirikan kerajaan Mughal. Yang kita tahu sekarang peninggalannya adalah Taj Mahal, kan gitu? Ya, Taj Mahal salah satunya. Ya, peninggalan Taj Mahal ya terkenal lah ya, semua orang pasti tahu, teman-teman juga pasti di rumah tahu. Dan itu adalah kejayaan Islam di India, tapi ada saatnya di mana runtuh ketika kerajaan-kerajaan Hindu yang kecil ini mulai mengambil kekuasaan dari kerajaan Mughal ini. Betul. Akhirnya daerah pun dibagi menjadi dua, antara Dar al-Harb dan Dar
Al-Islam. Al-Islam, dan Ahab adalah daerah-daerah untuk orang-orang non-muslim, sedangkan dan Al-Islam adalah daerah untuk orang-orang muslim. Ya, Seperti itu? ya. Oh iya. Lalu bagaimana sih? Itu sekarang kita udah bercerita gimana Islam bisa masuk ke India. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa Pakistan memisahkan diri dari India hingga membentuk negara sendiri? Seperti itu. Mm-mm. Nah, pada abad ke-17, bangsa Inggris mulai menjajah India dan menguasai tanah India. Ya, pada saat itu yang mayoritas masyarakatnya adalah Hindu, pasti ya berkuasa lah ya di tanah India ini, dan orang Muslim merasa tidak luas untuk beribadah ya, tidak luas untuk mengekspresikan agama mereka gitu. Nah, adalah tokoh politik bernama Muhammad Ali Jinnah. Tahu Muhammad Ali Jinnah? Nama lain dari Quaid Azam. Ya, Ya, itu. ya. Makanya kenapa Pakistan itu disebutnya negeri Ali Jinnah? Karena Muhammad Ali Jinnah adalah salah satu politikus ya yang memperjuangkan kemerdekaan Pakistan. Pada awalnya memang Muhammad Ali Jinnah ini adalah politikus yang memperjuangkan kemerdekaan India nih, bukan Pakistan gitu. Jadi waktu itu memang belum ada pemikiran untuk mendirikan negara Muslim seperti itu. Lalu ketika Muhammad Ali Jinnah ini memasuki Liga Muslim. Jadi Liga Muslim ini adalah organisasi Islam ya di dunia. Organisasi Islam di dunia. Pada saat itu lalu beliau mengutarakan perjanjian Lucknow, di mana perjanjian tersebut adalah perjanjian di mana bahwa umat Hindu dan umat Islam itu harus hidup harmonis di tanah satu ini, di tanah India gitu, seperti itu. Tapi masyarakat Hindu seperti ya mayoritas di India ini masyarakat Hindu, mereka tidak menyetujui untuk pandangan politik yang seperti ini gitu, bahwa mereka merasa ini tanah orang Hindu gitu, bukan tanah Islam gitu, seperti itu. Maka Muhammad Ali Jinnah sudah putus asa, namun setelah itu muncullah ideologi dari Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini mendirikan ideologi bahwa negara Islam ini harus didirikan, jadi umat Islam dan umat Hindu itu harus mempunyai negara yang terpisah seperti itu, karena budayanya beda ya kan, beribadahnya juga beda ya kan, seperti itu. Iya, culture-nya juga beda. Nah, setelah itu Muhammad Ali Jinnah pun mendeklarasikan ya resolusi Lahore bahwa ideologi Muhammad Iqbal ini harus dipenuhi, harus dilakukan gitu, untuk memisahkan dua negara gitu, antara umat Hindu dan umat Islam, seperti itu. Akhirnya politik semakin memanas ya. Lalu pemerintah Inggris pun ya sudah lepas tangan dan memberikan dua kedaulatan nih, kedaulatan antara umat Islam dan umat Hindu. Akhirnya dibuatlah dua negara, di mana Punjab, Kashmir, Balochistan itu untuk daerah Muslim, dan Kashmir ke sana itu buat daerah India, seperti itu. Akhirnya pada 14 Agustus 1947 dibangunlah negara Pakistan dan India. Jadi aku ulangi lagi ya, mungkin biar ambil intisari buat teman-teman di rumah. Jadi yang berperan penting ini adalah Muhammad Ali Jinnah dan siapa tadi? Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Nah, beliau jadi Muhammad Ali Jinnah ini mendeklarasikan untuk maksudnya kemerdekaan India dari Inggris. Nah, akhirnya Muhammad Iqbal yang memberikan dukungan gitu, dan memberikan ide untuk memisahkan diri ini negara Islam karena culture yang berbeda dari India. Muslim ya beranggapan bahwa satu negara hanya memiliki satu ideologi. Iya. Nah, karena mungkin ya yang seperti kita tahu, mungkin Hindu ini kan sangat mengagungkan sapi, sedangkan kita yang sebagai Muslim sapi ini nggak apa-apa disembeli, malah dijadikan hewan kurban gitu kan, sedangkan mereka ini diagungkan,
nggak boleh disembelih gitu kan. Nah itu udah sesuatu yang sangat berbeda. Akhirnya mereka memutuskan untuk memisahkan diri. Nah maka diadakanlah perjanjian Lahore tadi. Nah kenapa di Lahore? Mungkin karena Lahore ini adalah pusat pemerintahan dulu, benar nggak? Iya, Lahore dulu adalah pusat pemerintahan India. Makanya jadi dibuat perjanjian Lahore di sini, akhirnya terpisahlah antara Pakistan dengan India. Iya. Seperti itu. Oh ya, aku boleh nanya sedikit nggak kan? Sebelumnya India ini dijajah oleh Inggris, ya kan? Iya. Dan Pakistan juga termasuk daerah jajahannya seperti itu. Akhirnya menjadikan saya kan tinggal di Pakistan ya, akhirnya menjadikan masyarakat Pakistan ini bahasa keduanya mungkin bahasa Inggris seperti itu. Ya, jadi mereka itu lebih dalam bahasa Inggrisnya ya, karena dijajahnya pun sudah lama banget gitu. Ya, gitu. Nah, lanjut ya dong, mungkin Ya. kita bahas selanjutnya pertanyaan berikutnya. Nah, yang seperti yang kita tahu nih, udah ada India, ada Pakistan, gimana tadi Tina juga udah cerita gimana Pakistan bisa memisahkan diri dari India. Nah, tapi ada juga nih daerah Bangladesh yang kita tahu dulu itu juga bagian dari India. Nah, ya. Itu Bangladesh misahin dirinya gimana tuh? Bisa diceritain kan? Jadi setelah Pakistan dan India mempunyai daerah masing-masing nih, mempunyai negara dan sudah terpisah, Bangladesh pun dulu mempunyai dua agama ya. Jadi masyarakatnya itu ada yang Islam dan ada yang Hindu. Nah, Bengal Barat itu yang mayoritas Hindu mengikuti daerah negara India, dan untuk Bengal Timur mayoritas Islam, mereka masuk ke Pakistan gitu. Setelah itu ya kan Bengal Timur dan Pakistan Sentral sini itu kan daerah yang berbeda ya. Jadi Bengal Timur itu jadi Pakistan, India, lalu Bengal Timur ya. Nah, Bengal Timur ini pasti inginlah untuk mencalonkan beberapa orang untuk menjadi gubernur jenderal gitu, jenderal Pakistan. Tetapi mayoritas masyarakat Pakistan itu tidak menerima untuk masukan itu. Karena apa? Orang Bengal itu ya jauh gitu dari sentral Pakistan gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya rakyat Bengal pun merasa terdiskriminasi ya, dan mempeloporkan untuk mendirikan negara Islam sendiri. Akhirnya jadilah Bangladesh di sini. Oke, jadi setelah itu akhirnya Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan. Oke, jadi Bangladesh ini adalah satu bagian dari Pakistan, di mana mayoritas adalah orang Bengal, dan orang-orang Bengal ini ingin mengajukan nama untuk pemerintahan, kandidat untuk pemerintahan, kandidat untuk gubernur seperti itu. Namun rakyat Pakistan menolak karena jaraknya yang jauh. Nah, akhirnya mereka merasa terdiskriminasikan dan memisahkan diri hingga membentuk negara sendiri, yaitu Bangladesh. Seperti itu. Oke, wah, kayaknya udah jelas ya penjelasannya dari Vina tadi, ya kan? Gimana teman-teman? Dapat belum? Makasih banget Vina ceritanya. Bener-bener aku juga dapat ilmu banyak. Semoga teman-teman di rumah juga bakal dapat ilmu banyak. Nah, berhubung nih adalah teman-teman juga pasti di rumah yang nanya dan penasaran, bisa nggak sih kita berbicara gimana tentang perkuliahan di Pakistan? Ya, boleh? Oke, gimana Vin? Kan banyak negara Timur Tengah nih yang maksudnya memberikan beasiswa. Di Pakistan nih ada nggak sih beasiswa? Pasti teman-teman di rumah juga penasaran sama pertanyaan itu. Untuk beasiswa ya, jadi dulu sewaktu Islamic University ini masih dipegang kendali oleh Arab Saudi, beasiswa ini memang ada gitu. Memang ada karena Pakistan ini memang dibentuk karena Islam gitu, fondasinya Islam gitu kan. Makanya Islamic University itu dibangun oleh organisasi-organisasi Islam gitu. Nah, dan mereka menyediakan beasiswa gitu untuk orang-orang yang ingin belajar di Islamic University. Namun untuk sekarang ini, semenjak Islamic University sudah diambil alih oleh pemerintah Pakistan, beasiswa seperti itu sudah tidak ada lagi, seperti itu. Tapi nggak usah khawatir, teman-teman bisa ngambil beasiswa ketika mempunyai nilai IPK yang tinggi ya, dari universitas dan dari hostel gitu. Jadi beasiswa dari pemerintah sendiri nggak ada yang full gitu, nggak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa dapat IPK yang tinggi, bisa mengajukan
beasiswa untuk pembayaran hostel dan universitas seperti itu. Iya, Nah, seperti itu. ya itu. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini nanya nih ada beasiswa enggak ya itu ya, tapi IPK-nya semoga tinggi ya. Dan bisa Seperti mengajukan Naila. enggak. Dan bisa mengajukan beasiswa maksudnya Mas bisa mengajukan beasiswa untuk pengurangan dana hostel dan kuliah. Oke, nah apa sih, pasti juga teman-teman penasaran emang ada fakultas apa aja sih yang ada di Islamic Universitas ini, dan fakultas kira-kira fakultas apa nih yang diminati banyak orang Indonesia dan yang the best lah gitu. Iya. Bisa diceritakan, silahkan. Kalau untuk fakultas sebenarnya banyak banget ya, cuman karena ya namanya juga di Pakistan ya pasti mereka pakai bahasa Urdu gitu kan. Dan untuk fakultas-fakultas sendiri yang banyak dimasuki orang Indonesia itu seperti ekonomi, lalu hubungan internasional, usuluddin, bahasa Arab, bahasa Inggris, betul? Ya tuh. Terus apa lagi? Education. Ya, education pun ada, tapi ya syariah and law pun juga ada, tapi yang banyak diminati itu usuluddin. Kenapa? Karena dosen-dosennya itu langsung datang dari Mesir ya, dari Arab, Dari seperti itu. Lebanon, dari Afghanistan juga ada, dari Bangladesh juga ada dosen-dosennya, dan dosennya benar-benar langsung orang Mesirnya ya gitu. Oke, mungkin bercerita sedikit nih, karena aku mungkin jurusan bahasa Arab, mungkin aku bercerita sedikit tentang jurusan bahasa Arab di sini yang mungkin teman-teman agak tertarik ya. Jadi emang dosennya di sini alhamdulillah baik-baik, langsung dikirim langsung dari negara, misalnya Mesir, orang Mesir langsung yang ke sini, orang Bangladesh langsung yang ke sini, orang Jordan langsung yang ke sini. Dan juga dan juga banyak yang lulusan Universitas Madinah, ada yang lulusan Al-Azhar, ada yang lulusan Libanon, Syria. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk mempertanyakan dosen-dosen di sini gitu kan. Kalau Vina gimana nih? Mungkin bisa bicara tentang IR. Oh gitu. Ya kalau untuk IR sendiri ya dosen-dosennya juga bagus sih. Ada beberapa dosen yang langsung dari London seperti itu. Cuman ya memang susahnya kuliah di luar negeri itu kita harus bisa bahasa Inggris pertama ya. Iya. Terus kedua itu ya bahasa Pakistannya gitu, Pakistannya sendiri gitu kan. Karena ada beberapa dosen yang memang mereka masih mengajar untuk pelajaran itu pakai bahasa Urdu seperti itu. Jadi kalau misalnya ambil umum, mungkin konsekuensinya antum harus memperdalam bahasa Inggris dan bahasa Urdu juga agar di kelas mudah untuk memahami. Ya, kalau misalnya ambil yang Islamic Studies atau bahasa Arab, cukup memperdalam bahasa Arabnya dan bahasa Inggris gitu ya. Oke, nah mungkin untuk pertanyaan, mungkin teman-teman yang masih pengen bertanya tentang pendaftaran di sini atau gimana cara kuliah di sini, bisa langsung menghubungi IKPM Pakistan. Ada emailnya kan? Ada. Ya, atau ke Instagramnya langsung IKPM Pakistan. Di situ bisa langsung tanya-tanya sama teman-teman yang ada di sini, gimana sih kuliah di sini gitu kan? Ya, karena seperti yang kita tahu perkuliahan di sini itu Pakistan ini nggak seperti Mesir, Libanon, Syria yang difasilitasi oleh Kementerian Agama dalam ujian masuk. Jadi kalau mau ke Pakistan bisa menghubungi teman-teman yang ada di sini untuk membantu pengurusan berkasnya. Itu kan? Udah kayaknya udah makin sore nih ya. Ya teman-teman kayaknya juga udah puas dong dengerin kita ya. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas sore ini. Makasih Tina waktunya, makasih buat teman-teman semua. Mungkin penutupan kita salam dulu. Oke, boleh. Ya, salam ID dulu ya gitu ya. Bareng juga ya teman-teman di rumah. Boleh ya, 1, 2, 3. Salam ID. Sip Gotuna. Udah ya. Makasih semuanya. Ya. Sehat-sehat selalu. Kita minta maaf pokoknya. Makasih untuk udah meluangkan waktunya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.